Alamat sore, hari yang cerah dan cuaca yang panas. Itu liatin kipas anginnya berbunyi nyaring karena panas, kamarnya tidak ber-AC. Sekarang aku mau bacain lagi cerpen Bunga Tanjung Luruh karya Beni Setia. Bunga Tanjung Luruh. Pasar kecamatan dibatasi 2 jalan, yang merupakan jalan kabupaten di utara dan jalan kecamatan di barat. Melintas sungai yang menekuk ke utara tepat di pojok tenggara pasar, lurus memotong jalan kabupaten itu. Tepat di seberang pintu belakang pasar itu, di mulut jembatan tumbuh pohon tanjung besar yang tiap di pagi dini hari memberi sensasi sejuk embun dan wangi bunga luruh. Menuduhi lahan yang dijadikan zona parkir tak resmi dengan 2 buah warung dan tambal ban, di mana orang akan mengantar ibu, pacar, atau istri belanja, memilih santai menunggu, membeli es cendol atau bakso, merokok di sadel, mengobrol atau bengong menatap arus sungai dan merasakan serut angin yang meriapkan daun. Diam menikmati musik dangdut atau lagu Sunda dari radio murahan yang tak menggemakkan subwoofer, dan menggenjot sepeda atau menghidupkan motor saat terlihat ibu, pacar, atau istri muncul dari pintu belakang pasar di sisi jembatan seberang. Tak ada dokar di sana. Di depan pasar banyak dokar, dan yang butuh dokar pun harus jalan 30 meter ke utara, ke muka pasar, di jalan yang diapit warung dan toko di sisi pasar dan rumah-rumah di seberang. Dan minggu itu di hawa panas sekitar jam 11.31 yang berlangit cerah dengan mentari geram melulurkan jelatang, Dinah muncul dan menyeberang dengan tas belanja, memeriksa para lelaki yang duduk abai di sadel motor, lalu malu-malu menjenguk ke bangku kosong warung es cendol dan bakso. Mengeluhkan jengkel, masuk ke warung cendol, meletakkan tas belanja sambil memesan segelas es cendol. Saat disodorkan, mengapungkan aroma duren dan kinca berkelapa pemanisnya. "Mang," katanya, "lihat Kang Duduh." Mang Dudung, penjajah es cendol itu, tersenyum menggeleng. Bilang dari tadi tak melihat Duduh. "Apa enggak nunggu di depan? Apa emang sudah janjian akan menunggu di sini?" katanya. Dina mengiyakan, bilang ia minta ditunggui di sini karena harus membeli ikan mujair di kios ikan di belakang pasar, daripada harus muter lagi ke depan. Dina mengocek kinca dan melihat es mencair dan menyertai pekatnya menjadi makin samar dan makin samar di antara batang-batang berwarna terigu kotor cendol. Meneguknya, merasa ingin mengelus kongan, sembari menghirup aroma duren, menyapu hidung seiring ruap es dan napas, serta rasa manis yang seakan kekal di lidah, menyeduk sulur kelapa serut dan mengunyahnya dengan lembut. "Kok mujair, Neng? Kok nggak ikan mas sekalian?" kata Mang Dudung. Dinah bilang ayah ingin mujair digoreng garing, sambal pedas dan jengkol muda. "Biar Duduh tahu apa kesenanganku," kata Dinah menirukan kalimat sang ayah. "Iya," kata Mang Dudung, "yang disukai kami orang desa yang terbiasa hidup bertani cuma sambal dan nasi panas yang menguras keringat sehingga pori-pori tidak tersumbat, dan udara segar bisa masuk dan keluar tubuh, tak hanya dari hidung doang, siap untuk kerja di sawah lagi. Itu menu leluhur, selalu pas untuk bekerja keras." Dinah tersipu likat. Setamatnya dari SMP sekitar 1 kilometer dari pasar arah timur, ia ambil pendidikan lanjutan di SPG.
Tentu saja ia terpaksa kos selama 3 tahun dekat SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Tentu saja ia terpaksa kos selama 3 tahun sejak SPG di kota Kabupaten C, di mana ia belajar bergaul dengan lingkungan kota sebagai anggota Karang Taruna. Ketika lulus dan menggondol ijazah, ia langsung balik karena ayahnya telah menghubungi Pak Kurnen, kepala SD Inpres Lamping yang kebetulan kekurangan guru kelas. Langsung bekerja sebagai honorer sampai ada tes penerimaan PNS nanti. Tak lama lagi, kata Pak Kurnen, banyak guru SD mau pensiun. Tempatnya dekat, nah, kata ayahnya menerangkan, meski hal itu tidak perlu, karena Dinah bisa membayangkan Bukit Gersang di seberang hamparan sawah bertingkat di selatan kampung. Sekalian sambil olahraga setiap hari. Itu tempatku dulu bermain, Pak. Iya kan, kau pasti betah, katanya. Dina tersenyum, ia memang betah dan yakin setiap pulang bermakna menemui kehangatan masa lalu. Ia seperti kembali ke asal dan lingkungan yang dikenalnya, meski itu menimbulkan iba komedi hitam bagi sebagian orang. Ia berangkat kerja dengan sepatu, baju seragam, dan membawa tas dengan meniti pematang yang akan membawanya pada setapak selebar 1 meter di tengah sawah. Setapak yang perlahan menanjak naik ke Bukit Gersang dengan ladang-ladang singkong dan ubi jalar yang kini itu lebih sering dipusokkan. Kesuburan tanah menurun dan lapisan topsoil hancur digerus erosi di setiap penghujan. Lebih dari apapun, gumam Dinah, itu adalah kampungnya, tanah kelahiran dan sekaligus muara dari seluruh juluran usia yang dilimpahkan Allah. Karena itu ia merasa nyaman kembali ke kampung, mengajar anak-anak sekampung dan bertemu serta mengobrol dengan orang tua atau wali murid yang ternyata masih saudara jauh atau sekadar kenalan orang tuanya. Sesuatu yang membuat Dinah merasa ada dalam satu kebersamaan keluarga, kehangatan kubah, kekerabatan kampung yang membuatnya menolak tawaran mengajar di luar daerah, bahkan di luar Jawa Barat dan di luar pulau. Tak peduli itu ajakan duduh, bahkan ajakan menikah dan pindah keluar pulau. Aku punya ayah dan ibu. Ibuku mulai sakit setelah aku lulus dan disangkanya akan ikut seperti kedua kakakku yang memilih mengajar di luar daerah. Mengajar di SD Lamping kan sama saja, katanya berulang kali. Ayah tak banyak ngomong, tapi ia itu langsung menghubungi Pak Karnen, lalu aku jadi GTT di sana. Rugi karena duitnya nyaris tak ada, tapi biarlah gajiku ku ikhlaskan dan doanya ibu, kata Dinah menolak ajakan Duduh. Duduh menelan ludah, menghela napas, dan kembali gagal mengajak Dinah keluar rumah setelah 1 pernikahan. Kamu tak lagi cinta aku. Tunggulah sampai ibu luluh. Aku tak bisa menunggu. Hari itu kembali Duduh datang. Membawa oleh-oleh dan bersepeda motor. Ia mengobrol dengan ayah dan ibu, lalu ibunya menyuruhnya mengantar Dinah belanja karena ayah ingin sambal dan mujair goreng. Setelah ia bersengaja memanen jengkol muda di jalan sambil mengemudi, sekali lagi Duduh mengajaknya ikut bersamanya keluar pulau. Aku sudah dapat SK dan kamu bisa mengurus SK PNS-mu di sana. Mereka kekurangan guru, katanya. Dinah diam saja, ia merasa pahit, tetapi kalau ada disuruh memilih, ia masih tetap memilih ada di kampung dan menyenangkan ibunya.
Di muka pasar lagi, Duduh mengajak Dinah tersenyum pahit dan menggeleng. Dan sekarang di bawah teduh Tanjung dan segelas es cendol yang tandas, Dinah masih berharap Duduh muncul dan akan mengantarnya kembali. Tapi apakah Duduh memang telah membuat keputusan meninggalkannya karena tak mau diajak keluar Jawa, memulai hidup baru sebagai pasangan guru? Dinah menarik napas panjang. Ia menitipkan tas belanjaannya lantas jalan ke depan pasar dan mencari Duduh di sana. Bertanya pada siapa saja dan akhirnya mendapat jawaban. Duduh melaju ke arah C, meninggalkannya dengan motor biru. Dinah kembali ke warung di bawah Tanjung itu, memesan es cendol dan ditambah semangkuk bakso, menunggu 2 jam lagi. Sore itu Dinah pulang naik dokar. Esok harinya seusai mengajar, Dinah sengaja ke pasar serta mampir minum es cendol di bawah Tanjung juga. Esok harinya, selama sebulan. Setelah itu ia berkonsentrasi mengajar. 3 tahun kemudian ia menjadi PNS, menikah dengan Abri dari Ranting Sukatani. Dan setiap minggu mampir minum es cendol di bawah pohon Tanjung. Kebiasaan yang baru berhenti 2 tahun. Kemudian saat pohon Tanjung itu disambar petir dan kemudian ditebang. Meski kios tambal ban, warung cendol dan bakso itu bertahan selama 7 tahun. Sampai tempat itu digusur karena dijadikan bangunan berlantai 2. Bengkel di bawah dan rumah di atas. Dan saat itu, kata Mang Dudung berkali-kali kepada setiap orang, tapi tidak pada Dinah dan suami yang kini punya rumah sendiri dengan 2 orang anak laki-laki. Ada seorang lelaki mampir ke warung memesan es cendol sambil bertanya tentang guru Dinah yang rumahnya di Legokaso dekat Pasir Lamping. Aku ceritakan dulu ia disia-siakan pacarnya di warung ini. Dulu ia disia-siakan pacarnya di warung ini hingga nyaris senewen tiap hari mampir ke sini sebelum disembuhkan Kiai Mansur. Kini ia sudah menikah, punya anak dan mapan punya rumah sendiri. Kenapa? Lelaki diam, menarik napas panjang, menunduk dan lama membungkam sambil memainkan sendok, kata Mang Dudung. Dan dengan bersumpah karena ia dulu suka diajak Dinah mampir, menegaskan kalau lelaki itu si Duduh, meski kini tampak sangat tidak bahagia. Setelah setengah jam kemudian ia pamit pulang ke C dengan motor biru. Dan kata orang 10 tahun kemudian ke bengkel itu, lelaki itu pun pernah mampir dan bertanya tentang Dinah. Lantas pergi setelah mendapat jawaban kalau Dinah itu masih bersuami dan bahagia dalam rumah tangganya. Dan banyak orang kini yang bertaruh kalau 10 tahun dari saat itu si lelaki itu, Duduh, sekali lagi akan mampir nyekok memancing di air keruh sebagai bagai musang mengintai ayam dari tepi pagar kandang. Datang dengan ketidakbahagiaannya yang kentara. Buat diam-diam, kami semua tahu siapa dia, bertanya menyelidiki Dinah. Dan nanti ketidakbahagiaannya itu akan makin pekat karena Dinah siang tadi baru saja dimakamkan berdampingan dengan suami setelah meninggal dalam satu kecelakaan mobil saat akan mengikuti wisuda S2 anak yang nomor 2. Nanti pada saat itu kami tidak kenal dengan tajam memakinya, sasak peduli. Kini ia sudah berusia 50 tahunan. Ya, karena nyaris 30 tahunan kami menahan diri menjaga perasaan Dina. Meninggal. Oke, aku udah selesai baca cerpen Bunga Tanjung Luruh. Selamat sore, God bless you. Wus 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 kipas angin, harinya panas. God bless you, bye bye.